Halo, jumpa lagi dengan Markudil. Hari ini kita akan ngambil cerita yang berjudul Lawang Telu atau Tiga Pintu. Cerita ini kita ambil dari Mbak Vina, nama samaran ya, yang menceritakan tentang misteri sebuah rumah yang terdapat ada 3 pintu yang letaknya berurutan. Jadi bagi orang Jawa itu ternyata adalah sebuah pamali. Mbak Vina bercerita tentang pengalamannya di mana setiap tahun ada anggotanya yang jatuh sakit secara bergiliran. Sakit itu diikuti dengan hal-hal aneh seperti melihat setan, rumah menjadi nggak nyaman, dan juga hawanya jadi aneh sekali. Yang jadi pertanyaan Mbak Vina, dia mengalami hal itu sejak kecil sampai sekarang. Cuman baru-baru ini dia curiga, kok tiap tahun pasti ada keluarganya yang sakit. Paling parah itu adiknya. Sang adik pernah kesurupan dan berkata, "Iki panggonku, mutu kon tekan kaine," yang artinya ini tempatku, keluar kalian dari sini. Mbak Vina tahu ada yang tidak beres dengan rumahnya setelah dia bercerita ke salah satu teman kerjanya. Temannya suruh nanya ke paranormal yang mungkin tahu permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Vina ini. Mbak Vina diberitahu ada orang yang bisa rukyah tempat. Jadi yang bisa merukyah rumah-rumah atau tempat yang kemungkinan dihuni oleh makhluk halus. Saran dari temannya ini akhirnya disampaikan ke keluarganya Mbak Vina. Tapi si adik keberatan jika dilakukan rukyah di rumah mereka ini. Tanpa menunggu persetujuan sang adik, Mbak Vina akhirnya mendatangkan Pak Ustadz untuk melihat rumahnya. Saat dilihat-lihat ternyata memang ada sedikit gangguan dan mereka bilang rumah tersebut sudah dihuni banyak setan. Saat dilakukan rukyah, sang adik tiba-tiba hilang kendali karena kesurupan. Beberapa orang yang merukyah berdiri di beberapa sudut rumah, seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan tangga. Setelah selesai dirukyah, sang adik pingsan. Mbak Vina mengira semua selesai setelah proses perukyah tersebut. Maksudnya mungkin hantu-hantunya sudah pergi. Begitu pikiran Mbak Vina. Memang benar, sebulan setelah rukyah tidak ada kejadian apapun. Mbak Vina dan keluarga mengira semuanya sudah normal. Namun setelah sebulan, muncul banyak kejadian aneh. Sering terlihat penampakan-penampakan yang mengganggu mereka di tengah malam. Anehnya, ketika muncul penampakan itu, sang adik jadi anak yang berbeda. Mukanya sedikit pucat, tapi dia kondisinya sehat dan tidak sakit. Nah, suatu malam terdengar suara gaduh dari dapur. Semua orang mendengar dan terbangun. Menurut cerita Mbak Vina, sendok, gelas, dan alat-alat dapur itu berjatuhan sendiri dari rak. Semua ketakutan dan merinding dengan kejadian itu, kecuali adiknya. Adiknya ini malah tertawa tanpa henti. Sang adik ini tiba-tiba bilang, "Udah, kalian gak usah takut. Ini teman-teman aku baru datang." Gitu katanya. Mendengar perkataan sang adik, semua keluarga panik, takut. Teman yang mana? Gak ada orang lain nih selain mereka di sana. Karena merasa ada yang tidak beres, Mbak Vina kembali lagi ke orang yang membantu merukyah rumah kemarin. Mbak Vina meminta solusi kepada Ustadz kemarin, apa rumahnya perlu dirukyah lagi atau tidak. Namun sang Ustadz minta waktu untuk berdiskusi dengan gurunya. Jadi Ustadz ini punya guru yang ilmunya lebih tinggi lagi. Setelah 2 minggu, akhirnya sang Ustadz kembali datang. Setelah berdiskusi dengan gurunya. Jadi gurunya ini memberi pesan, rumah itu harus benar tiangnya. Jangan sampai rumah itu membuka kalung mayat. Gak baik. Kalung mayat itu isinya kepala, perut, dan kaki.
Lah kalau rumah isinya kalung mayat, harus diperhatikan pintu depan, pintu tengah, dan pintu dapur tidak boleh lurus, harus diubah. Jadi rumahnya Mbak Vina ini letaknya seperti kalung mayat. Dari pintu depan lurus kelihatan sampai dapur. Jadi dari pintu depan itu kelihatan dapurnya. Tapi Mbak Vina awalnya ngerasa aneh, itu nggak masuk akal. Kayaknya cuma tahayul. Tapi orang tuanya Mbak Vina lebih percaya hal itu. Mereka kemudian merenovasi pintu agar tidak terlihat sejajar lagi. Gak ada salahnya dicoba, kata orang tuanya Mbak Vina. Misalnya setelah selesai renovasi ternyata masih banyak kejadian aneh, maka bolehlah kita bilang itu tahayul, kata orang tua Mbak Vina. Selama merenovasi pintu, mereka ganti tukang itu sampai 4 kali. Tukang-tukang itu mereka selalu didatangi oleh makhluk yang tinggi besar dan sering bermimpi sehingga mereka itu jatuh sakit. Jadi banyak yang gak berani buat jadi merenovasi pintunya. Akhirnya tukang yang terakhir itu akhirnya bisa menyelesaikan renovasi walaupun dalam keadaan ketakutan. Tukang yang merenovasi akhirnya selesai walaupun sering mengalami gangguan. Nah, setelah direnovasi akhirnya mereka menunggu 1 bulan, 2 bulan. Ternyata benar, memang gangguan itu sudah tidak ada. Jadi boleh percaya boleh tidak, itu bukan mitos. Tidak tahu ya alasannya kenapa makhluk halus suka rumah yang ada 3 pintu berjajar. Oke, begitu ceritanya Lawang Telu tadi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.